ketika orang akan menyambut Natal Yesus Kristus ini, bersedia orang untuk dipimpin, bersedia orang untuk memberikan hidup kita, hati kita, agar supaya Allah bertata di atasnya. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita bersama kita rasakan di hari ini dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus Jemaat Kolom 5, di mana hari ini orang semua terundang dan mengindahkan undangan dari Jemaat Kolom 5. Saudara-saudara, hari ini orang masih ada di Minggu Advent yang pertama, dan besok hari orang akan memasuki Minggu Advent yang kedua. Itu berarti sudah semakin dekat hari yang orang nanti-nantikan, hari yang akan orang rayakan bersama, yakni Natal Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika demikian, bagaimanakah sikap kita dalam merayakan Natal Yesus Kristus? Benarkah kita semua betul-betul merindukan Natal tersebut? Karena Natal ini adalah hal yang orang rayakan di setiap tahun, dan seharusnya pada momen yang demikian orang terus mengevaluasi diri. Selama orang merayakan Natal, apakah orang sudah merayakannya dengan cara yang benar? Dalam bacaan kita di saat ini dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 terlihat dengan sangat jelas dua tokoh yang jalan hidupnya sangat berbeda. Yang pertama, jalan hidup yang menolak Natal atau jalan hidup Herodes. Siapa Herodes ini? Dalam bacaan kita, Herodes yang dimaksud ialah Herodes Agung. Dia adalah seorang yang pandai, seorang yang cakap, yang pintar dalam mengatur taktik, mengatur strategi peperangan. Dia juga adalah orang yang sangat paham tentang politik. Ketika politik di Roma saat itu sedang kacau balau, naik turun, dia tetap bisa menyesuaikan dirinya dengan baik. Dalam pembangunan dia memimpin pembangunan gedung-gedung yang besar. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh Herodes ini, bahkan dia merenovasi bait Allah sehingga menjadi sangat megah. Namun saudara, karakter yang dimiliki oleh Herodes ini sangatlah buruk. Dia bisa menjilat, bahkan berkhianat hanya demi kekuasaan. Bahkan dia dikenal sebagai raja pembunuh. Karena apa? Karena dia membunuh keluarganya sendiri. Anak, istri, paman, iparnya semua dibunuh karena dicurigai mereka bersekongkol untuk memperebutkan tahtanya. Bahkan 5 hari sebelum Herodes ini meninggal, dia membunuh anak sulungnya. Karena anak sulungnya ini ketahuan senang. Ketika tahu Herodes akan meninggal, dia akan memperoleh tahta tersebut. Dia akan menggantikan sebagai pemimpin. Dibunuh oleh Herodes. Dari sini terlihat jelas bahwa Herodes mampu melakukan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Dalam bacaan kita di saat ini,
Dikatakan ketika Herodes ini mendengar dari para Majus bahwa Raja Yahudi telah lahir, dia terkejut. Dia terkejut karena dia merasa bahwa ancaman akan tahtanya telah tiba. Sehingga dia berbohong pada para Majus. Dia mengatakan kepada para Majus, ketika kalian menemukan di mana bayi Yesus berada, kasih tahu, kata dia. Karena dia ingin datang melihat, dia ingin menyembah Raja Yahudi tersebut. Padahal dalam hatinya dia memiliki niat yang jahat. Itu terbukti ketika para Majus ini tidak kembali untuk memberikan info kepada Herodes. Herodes memberikan perintah untuk membunuh setiap bayi 2 tahun ke bawah. Saudara-saudara, melihat respon Herodes tentang kelahiran Yesus, penolakan yang dilakukan oleh Herodes ini menyadarkan kita umat Kristen bahwa sikap yang menolak kehadiran Allah juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang mungkin tidak memiliki kerajaan untuk orang atur, tetapi orang memiliki kehidupan, memiliki hati yang harus orang atur. Pertanyaannya untuk orang saat ini, siapa kira-kira yang mengatur kehidupan kita? Siapa kira-kira yang bertahta dalam hati kita? Kebanyakan orang ingin mengatur diri sendiri, dan itu benar adanya. Orang lebih suka mengikuti keinginan kita sendiri dibanding setiap perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Orang lebih senang untuk menyukakan diri sendiri dibanding dengan menyukakan hati Roh Kudus. Bahkan orang menolak orang-orang yang diutus oleh Allah agar supaya dapat mengarahkan jalan hidup kita ke arah yang lebih benar. Kebenaran orang tolak, dan itu berarti Allah sendiri yang juga telah orang tolak. Orang semua terajak untuk marilah ketika orang akan menyambut Natal Yesus Kristus ini, bersedia orang untuk dipimpin, bersedia orang untuk memberikan hidup kita, hati kita, agar supaya Allah bertata di atasnya. Lebih parah lagi, semangat kepura-puraan yang ditunjukkan oleh Herodes. Sebagaimana dia berpura-pura ingin menyembah bayi Yesus, maka orang juga, orang akui, seringkali melakukan hal yang demikian. Orang rajin pergi di ibadah, rajin masuk gereja, rajin ada dalam persekutuan-persekutuan, melakukan hal-hal yang rohani, bahkan orang melayani. Tetapi pada kenyataannya, orang tetap juga hidup dalam dosa. Itu suatu kepura-puraan. Orang mungkin bisa menipu sesama orang manusia dengan memperlihatkan hal yang baik dalam diri kita. Tetapi orang tidak bisa menipu diri orang sendiri, terlebih menipu Allah. Apakah orang betul-betul memiliki semangat yang murni, atau hanya sebuah kepura-puraan? Orang masing-masing yang bisa menjawab itu. Orang lain hanya menilai di luar. Yang lebih tahu orang peduli diri, orang kedalaman hati
adalah orang sendiri. Kemudian yang kedua ialah jalan hidup orang-orang yang menerima Natal, atau jalan hidup orang-orang Majus. Siapa para Majus ini? Mereka adalah kumpulan orang-orang yang saleh, yang berhikmat. Bahkan mereka gemar sekali menafsirkan mimpi. Mereka mempunyai ilmu filsafat, ilmu pengobatan, ilmu pengetahuan. Mereka adalah orang yang pintar. Dan mereka percaya bahwa masa depan bisa dilihat dari bintang. Mereka percaya jalan hidup seseorang sesuai dengan bintang apa yang terlihat ketika orang tersebut lahir. Nah, dalam bacaan kita di saat ini, mereka para Majus diberitahukan oleh Allah tentang keberadaan Yesus dengan menggunakan bintang. Bahkan dikatakan dalam bacaan bahwa para Majus ini mengikuti setiap perintah dari Tuhan yang Tuhan perintahkan lewat mimpi. Kurang lebih 2 tahun mereka mencari bayi Yesus ini, mengikuti bintang untuk melihat di mana kira-kira Raja Yahudi ini akan lahir. Dan sesuai dengan perintah Allah untuk jangan kembali kepada Herodes, sebab Herodes menipu mereka, maka itulah juga yang dilakukan oleh para Majus. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus, bacaan di saat ini bilang mereka langsung menyembah bayi Yesus. Bahkan mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda komitmen mereka bahwa mereka percaya Yesus adalah juru selamat. Saudara-saudara, respon yang diberikan oleh orang-orang Majus ini hendak mengingatkan orang semua, sebagaimana mereka menerima kelahiran Yesus, maka kita juga harus melakukan hal yang demikian. Mempersembahkan kehidupan kita, sujud menyembah Dia, melakukan setiap perintah, ketetapan yang diberikannya. Seperti para Majus yang tetap taat kepada perintah Allah, maka orang juga diajak untuk mari bersama-sama orang taat kepada Dia. Jangan sampai perayaan Natal yang akan orang rayakan nanti itu hanya sekedar rutinitas semata, sekedar orang merayakan perayaan orang Kristen, mempersiapkan segala sesuatu yang terlihat di luar, sementara di dalam diri kita, di dalam hati kita sangat kacau. Makanya kan diingatkan for orang semua, tidak harus orang mempersiapkan segala sesuatu yang mewah untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Bukan itu yang dibutuhkan oleh Allah, melainkan hati kita, diri kita, bagaimana orang akan menyambut kedatangannya. Ketika Dia akan datang kembali, orang perlu ingat bahwa Dia nyanda akan datang kembali sebagai bayi, tetapi Dia akan datang sebagai Allah yang akan menghakimi orang berdasarkan perbuatan dan tindakan orang. Jadi mari bersama-sama orang kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita selama ini. Selama 1 tahun berjalan ini, ketika orang akan kembali menyambut Natal Yesus Kristus, sudahkah yang terbaik
persiapkan untuk Allah, bukan untuk orang sesama manusia, tetapi betul-betul persiapan itu datang dari dalam hati kita. Kalau masih banyak tindakan yang orang lakukan dengan berpura-pura, orang masih tetap melakukan dosa, senang hidup dalam dosa, maka mari orang rubah setiap orang kehidupan, kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar benar ketika orang akan merayakan Natal nanti, hidup kita, hati kita, diri kita betul-betul orang persembahkan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti tolong mampukan orang semua untuk terus melakukan apa yang Dia kehendaki, dan Dia yang akan memberkati kita. Amin.